Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين أخذوا الإنجيل رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Satu dan asatidah Yayasan Bina Salimah yang kami mengaku yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa di ruang ini. Saya hari Rabu atau kemarin dihubungi Pak Bito untuk menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan Tasbih Tunas. Ini pelanggaran. Kalau Pak Indok kemarin tidak menambahkan kalau saya menunjukkan disebut ya. Karena kan perbandingannya jauh ya. Kalau itu kita sudah itu kabel ya. Saya mau ada ayat itu. Nah, satu hal membuat pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama. Ini seperti kalau kita belajar dari para jemaah tabligh itu mengatakan kalau saya melempar bola ke dinding ya, bola itu akan kembali ke sarangnya. Semakin saya melempar dan keras, juga dia akan kembali keras ke saya. Maka demikian juga pada kesempatan pagi hari ini, apa yang saya sampaikan sebenarnya semata-mata adalah untuk satu dan itu. Dan mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi siswa kita sekalian. Mohon maaf jika saya bawa isu ya, jadi karena di kantor saya itu sangat memperhatikan fokus sehingga dimanapun berada diharapkan ketika kita tidak menelari ya juga dengan ketika keluar. Kemudian salah satu hal yang memang kemudian menjadi perhatian adalah ketika kita bicara menggunakan fasilitas dan menggunakan sana, maka kemudian kita diharapkan untuk meminimalisir kemungkinan kita melewatkan atau keluar. Dan memang di instansi kami setiap bulan diadakan praktik ya, termasuk kemarin saya kemarin Kamis itu. Tapi juga alhamdulillah hasilnya mantap. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Tasbih Tunas itu kan sebuah hal yang sebenarnya membutuhkan riadah ya. Kalau kita kembali pada saya mengajak Bapak Ibu sekalian mengejar ulang ya ayat yang saya baca tadi yang berkaitan dengan aktivitas yang memang kemudian bisa kita jadikan pedoman kita untuk melakukan Tasbih Tunas. Ayat ini ayat yang populer juga, artinya dalam Quran ada 3 ayat yang hampir sama persis ya. Kalau namanya ada 4 atau 5. Yang 3 itu hampir persis ya. Nah, yang saya sampaikan di layar adalah ayat yang berada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Waladzi ba'atsahu minna rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli dhalalin mubin. Yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang terdahulu seorang rasul di antara mereka yang tugasnya pertama membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kemudian mendidikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah al-sunnah. Dan sebenarnya mereka sebetulnya benar-benar dalam kesempatan yang nyata. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah juga ada, di surat Nabi Ibrahim, kemudian di surat Al-Imran juga ada, dan di surat Al-Jumu'ah. Nah, kalau kita hubungkan dengan aktivitas di dunia pendidikan, kemarin Pak Dito minta untuk dikaitkan dengan organisasi pendidikan. Maka sebenarnya kita semua adalah pendidik. Kita semua pendidik. Dan Rasulullah sebagai orang yang dari manusia yang pertama kali Allah
utus untuk Islam ini ya, kemudian mengajarkan kita melalui kemudian terus-menerus melalui para ulama, maka aktivitas Rasul itu sama ya. Dari waktu ke waktu, dari ketika terhadap melahirkan para nabi Rasul, maka juga Rasul itu sudah sama, yaitu yaitu alaihim ayatihi wa yuzakkihi wa yu'allimuhum kitaba wa hikmah. Nah, kemudian juga saya ingin mengajak kita semua untuk kita sama-sama proses diri ya. Ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mensolusikan hati dan jiwa kita. Bahwasanya suatu bersabda kullu mauludin yuladu ala fitrat. Bahwasanya setiap anak Adam itu, setiap anak-anak yang dilahirkan itu semua dalam keadaan kita. Kemudian orang tuanya yang memberikan dia nasrani atau ya yang begitu. Nah, ini juga kemudian juga dilakukan di para anak kita ya. Ketika kita menerima anak-anak dari orang tua lain, maka kita perlu menyadari bahwasanya sebenarnya semuanya sama. Artinya ketika mereka itu sudah menggunakan kita. Kemudian bagaimana kemudian orang tua itu yang kemudian bagaimana dia orang tua yang didiknya, orang tua yang memilihkan lingkungan, orang tua yang memilihkan sekolah, orang tua yang memilihkan rumah yang di tempat mana itu juga akan berpengaruh terhadap nikahnya seperti itu. Kulu mauludin yuladu ala fitrat. Satu lagi yang perlu kita pahami lagi juga agar nanti kita bisa memahami bagaimana sebenarnya cara kita untuk menjaga ataupun membersihkan jiwa kita. Nah, ini saya sampaikan dari surah Asy-Syams ya, yang kita sudah hafal dan semuanya sudah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Bahwasanya ketika Allah telah menyempurnakan penciptaan kita ini ya, wa nafsi masawwaha ini ya, sebelum ayat ini, maka kemudian Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasanya Allah itu mengilhamkan dalam setiap jiwa tadi, dalam setiap jiwa tadi, ilham untuk wujud dan ilham untuk takwa. Jadi ketika pun mau lebih bulan al-fitrah, ketika setiap manusia itu yang kedalaman fitrah, maka dia juga diberikan ilham, tarikan potensi untuk jujur, untuk berbuat dosa, dan juga potensi tarikan untuk berbuat takwa. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan beruntung orang yang mengotorinya. Kemudian juga dalam surat tadi yang saya lakukan Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ustaz-Ustaz sekalian, sekali lagi dalam hati kita, dalam jiwa kita sudah Allah karuniakan, sudah Allah berikan potensi untuk wujud dan takwa. Kita semua paham itu. Sehingga kemudian bagaimana kita memilih tadi ya, memilih wahana, memilih tempat wadah agar jiwa kita itu tetap bersih. Seperti ketika kita menanam bunga ataupun sekarang lagi musim tablator ya, tanaman bunga dalam pot ya. Itu kan bagaimana kita memilih agar tanaman kita tumbuh baik, kemudian dia itu kemudian nanti bisa berbunga dan berbuah gitu ya, sesuai yang kita inginkan ya. Itu kan bergantung bagaimana kita memilih pot kita, kemudian tanahnya, kemudian bagaimana kita menyiangi rumputnya, bagaimana kita berikan pupuk dan sebagainya. Itu juga seperti hati kita, seperti jiwa kita. Jiwa kita yang sudah punya potensi fujur, punya potensi takwa itu ya perlu kita berikan wahana atau wadah yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin lurus, kita ingin membersihkan, maka ya kita berikan hal yang baik. Gitu. Kalau kita abai, kita tidak peduli dengan bagaimana kesehatan jiwa kita, ya monggo kita mungkin bisa memilih sembarang tempat atau sembarang wadah seperti itu. Nah, saya ingin mengajak kita
ada cerita ini. Jadi, saya dulu ketika pernah mengantar istri ke sebuah tempat yang saya bacakan sebuah buku yang di situ ada sebuah cerita ini, cerita tentang Konfusius. Jadi kalau kita tahu apa namanya Konghucu atau Konfusiusme dia. Konfusius itu kan terdiri ataupun dia filsuf ya, filsuf yang dia itu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Kalau Rasulullah kan 500 Masehi ya, itu ya jaraknya hampir 1000 tahun kira-kira. Nah, Konfusius ini dia seorang filsuf ya, artinya kita bisa membaca ataupun mengerti ajaran-ajarannya yang sangat berkaitan dengan hati ya. Artinya dia orangnya ya, dia mungkin nggak percaya Allah ya, dia nggak percaya Tuhan ya, tapi dia merenungi setiap kejadian di sekitarnya, kemudian dia memberikan petunjuk kepada orang sekitarnya. Nah, yang menarik yang saya sampaikan di sini, bahwasanya Konfusius ini ketika dia lahir berumur 3 tahun, orang tuanya bapaknya meninggal, kemudian dia dibesarkan ibu. Nah, suatu saat kemudian ketika kondisi kecilnya dia di masa kecilnya dia menderita cukup prihatin gitu ya, sehingga kemudian tidak punya rumah, sehingga dia harus pindah-pindah rumah gitu. Maka ketika di umur 3-4 tahun dia balita lah, itu ketika pertama kali mereka tinggal di sebuah rumah yang dekat dengan kuburan gitu ya. Maka kemudian karena di situ sering dikuburkan orang, kemudian anak tadi Konfusius kecil ya sering melihat bagaimana orang rakah di kematian ini ya. Kemudian juga apa namanya, kalau kita kondisi di Cina ini kan seperti itu ya, artinya kondisi-kondisi bagaimana mereka merawat mayat itu kan tidak seperti ketika ada Islam. Sehingga itu sangat mempengaruhi masa kecilnya. Dia tidak murung, dia tidak suka. Kalau main-main juga main kuburan gitu, main apa, gundukan seorang kuburan gitu. Dia pemurung gitu. Maka mungkin punya khawatir ini nggak baik ini kali ini. Saya tinggal di sebuah rumah yang dekat dengan kuburan, itu nggak baik dengan keluarga saya. Maka dia pindah tempat. Tempat kedua dia ketemu dengan kontrakan yang di dekat pasar gitu, dekat pasar. Maka kemudian si Konfusius juga akhirnya karena setiap hari dia melihat aktivitas di pasar ya, orang jual beli, orang taruh menawar dan dengan berbagai macam cara mereka menawar, cara mereka membeli dan sebagainya, dia kan bisa mempengaruhi cara dia bermain gitu ya. Dia bermain jual-jualan, dia saling mengumpat, saling menawar dengan harga yang itu tidak dengan cara yang tidak baik gitu ya. Sehingga kemudian dia juga bahwasanya sering juga gitu ya, Konfusius menemukan para pedagang itu saling membohongi ya, sampai pembunuhnya. Sehingga itu ketika dia bermain jual beli, dia bermain pasar-pasaran itu juga nilai-nilai yang buruk tadi teraplikasikan dalam pernikahan juga ya. Sehingga kemudian ketika ibunya melihat membantikan anaknya seperti itu, wah ini nggak baik juga ini, nggak baik juga untuk saya. Maka dia kemudian tidak lagi yang ketika kemudian ketemulah dengan sebuah rumah yang dekat dengan sekolah. Maka kemudian setelah di kontrakan atau rumah yang dekat sekolah tadi, cara bermain itu berbeda juga gitu ya. Konfusius bermain dengan bagaimana dia sekarang mengajar seperti apa dan sebagainya. Karena dia melihat guru mengajar, dia melihat murid-murid yang belajar dan sebagainya. Sehingga mungkin itu membentuk pola pikir, membentuk bagaimana dia melihat dia harus seperti apa. Maka kemudian kata ibunya, oke lah, ini dari tempat yang cocok dia, tempat yang cocok buat saya. Kemudian ya kita bisa lihat bagaimana setelah besarnya Konfusius dia menjadi seorang yang bijak kan, betul ya, bijak yang banyak memberikan pencerahan pemikiran bagi orang-orang di sekitar sana. Kemudian orang memakai atau kemudian orang percaya dengan itu, sehingga kemudian menjadi sebuah ya semacam agama ya. Konfusius itu kan sebenarnya bukan agama, tapi sebuah aliran pemikiran yang kemudian menjadi pedoman ataupun menjadi acuan bagi orang-orang di sekitar sana. Nah, saya ingin mengambil tadi ya pendengarannya, maksudnya ketika kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik ingin memberikan wahana ataupun tempat yang baik bagi anak kita, maka kemudian yang perlu kita bangun tadi ya, pertama adalah bagaimana kita memahami anak didik kita itu pertama
dia fitnahnya ya seperti itulah, dia fitnahnya Islam gitu ya. Kemudian bagaimana kita memberikan dia nutrisi, bagaimana kita memberikan mereka lingkungan yang baik, itu yang kemudian perlu kita lakukan. Termasuk juga hati kita, jiwa kita. Jiwa kita itu normalnya ya tadi bersih, ya, bersih. Normalnya bersih. Tapi juga Allah berikan potensi tadi puji dan takwa. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola jiwa kita, tinggal bagaimana kita mengelola nafsu kita, seperti apa gitu. Nah, kembali kepada aktivitas tinggal tadi ya, tilawah, tasbih, ta'lim. Yatlu alaihim ayatihi, wa yuzakkihim, kemudian baru alaihim. Nah, ulama menjelaskan kalau ini sebenarnya merupakan sebuah urutan, sebuah urutan yang dia akan berputar, jadi sebuah siklus. Bahwasanya orang kalau ingin menjadi orang yang alim, kemudian disertai dengan dia tidak sombong, dia tidak dan alimnya itu lurus dia, pintarnya pintarnya tidak bingung dia, maka dia harus melalui tahapan itu dia membaca, harus terbiasa membaca ayat Allah, kemudian dia mentazkiyah dirinya, dia belajar dan terus berputar seperti itu. Karena kalau misalkan orang tidak tazkiyah dulu, tidak membaca ayat dulu, tapi dia mudah belajar tanpa dibarengi dengan aktivitas membersihkan jiwa, ya mungkin dia menjadi orang yang pintar tapi berpikir dia, pintar tapi tidak terarah gitu, seperti itu. Maka dalam konteks pendidikan, ya kita di SDIT kan sudah di IT kan sudah diajarkan begini, artinya pendidikan yang terpadu itu ya pendidikan yang kemudian memadukan antara tilawah, tazkiyah dan ta'lim gitu. Antara ayat Al-Quran, kemudian juga antara bagaimana kita membersihkan jiwa kita dan juga kita dibarengi dengan aktivitas ta'lim gitu. Belajar dan juga mengajar seperti itu. Maka kemudian sekali lagi tiga hal ini, tilawah, tazkiyah dan ta'lim menjadi satu trilogi yang tidak boleh putus dari hidup kita. Nah, kita sekarang sedang membicarakan tentang tazkiyah gitu. Nah, ini tidak didapat dari tilawah dan ta'lim. Kita tazkiyah itu berarti kita dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang mungkin kita mengenal dalam hati kita, dalam akal kita itu menjadi ilmu yang terarah. Ilmu yang kita berikan kepada anak kita itu juga ilmu yang kemudian memberikan cahaya ini, bukan ilmu yang kemudian justru menutupi hati mereka. Karena kita menemukan orang-orang yang sangat pintar ya, orang-orang yang mungkin mereka tuh secara orang hafid, banyak orang yang menghafal Quran, tapi ketika dia menghafalnya tidak diawali dengan tilawah dan tazkiyah, ya akhirnya hafalannya itu justru kemudian membuat dia itu takabur, membuat dia itu kemudian mencari ayat-ayat yang itu justru membuat dia itu menjadi menutupi keindahan Islam. Artinya dia kemudian orientalis dan sebagainya. Jadi ilmunya tidak berkah. Maka agar ini kita berikan, maka kita harus membangun jiwa kita agar senantiasa dalam kondisi yang bersih. Maka tazkiyah itu, membersihkan jiwa itu sangat mutlak dan menjadi bagian dari siklus pendidikan kita, siklus dalam kita mengajar anak maupun anak. Nah, Bapak sekalian, nah kemudian ketika kemudian kita sudah dalam prosesi ataupun dalam keadaan mencoba untuk senantiasa mentazkiyah diri kita, mencoba untuk senantiasa membersihkan jiwa kita ini, kita mungkin bisa belajar ataupun kita kan punya lagu juga ya dia yang pembuatan gitu ya, dari media itu kan juga sangat relevan sekali dengan kita semua ya. Sangat relevan sekali kita, termasuk ketika mungkin yang paling simpel itu kan wong saya kumpul olol ya. Itu kan sesuatu yang karena kita dalam banyak hal mungkin kita selain kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, perlu juga dalam sekali waktu kita itu perlu berkunjung pada orang yang soleh. Artinya mungkin kita pernah punya guru, mungkin kita pernah orang yang sangat kita berkesan ya. Maka kadang-kadang kita merasa ketika jiwa kita mulai rindu ya, ketika hati kita mulai merasa tidak punya sensitivitas kebaikan gitu ya. Maka ada baiknya kita mencoba untuk ya, kita mungkin berkunjung ke guru kita itu ya, untuk dia sebentar bertemu aja. Artinya karena orang yang soleh itu salah satu cirinya ketika kita melihat mereka aja kita sudah merasa
bersemangat gitu untuk kebaikan. Ketika kita bertemu itu kita sudah tertarik dengan kebaikan ini. Saya kemarin juga beberapa bulan lalu ketika dengan teman saya ketika saya kan pernah berguru dengan Ustaz Zubair itu ya, maka kemarin saya sangat ingin sekali dia, saya sangat ingin sekali bertemu dengan dia ya. Maka kemudian saya ada seorang teman yang dulu pernah juga berguru dengan dia, maka kami berkunjung ke Semarang ya, dalam rangka tadi untuk mentazkiyah gitu ya, mentazkiyah untuk mencas lagi kondisi rupiah kita ini. Jadi sekali lagi wahana-wahana ataupun cara-cara kita untuk mentazkiyah diri kita, untuk menomboli hati kita itu banyak caranya ya. Artinya kita masing-masing punya cara yang mungkin berbeda-beda tergantung ya tergantung kita apa namanya kecepatan kita ya. Tidak semuanya harus sama. Tidak semua sama. 5 hal tombak itu juga tidak semuanya harus porsinya sama ya. Artinya mungkin ada yang suka dengan sholat malam dia, itu bagus. Dia boleh fokus di situ dia. Ada yang suka berpuasa, bagus juga ini. Artinya setiap orang tentu punya amal bulan yang berbeda-beda. Setiap orang punya kemampuan atau kapasitas untuk dirinya, tubuhnya itu yang berbeda-beda itu. Mungkin kalau ya kalau puasa mungkin ya kuat ya, bisa Daud dari ya. Saya sudah ingin sekali mau mengulangi Daud lagi, ternyata agak berat ya. Saya dulu pernah kantor setengah tahun dulu, saya sempat jalan tapi kemudian terputus dan ada ingin lagi untuk mengulangi. Nah, kita perlu dulu, artinya masing-masing kita semua punya cara, punya kemampuan yang beda-beda untuk menambali, membuat hati kita menjadi hati yang senantiasa bersih tadi seperti itu. Bawaan. Nah, saya juga kemudian kemarin ketika habis Ramadan kemarin ya, jadi teman-teman SMA itu kan kemudian berkumpul ya itu ya, jadi pandemi ini kan sebenarnya membuat budaya kita sangat berubah ini. Artinya kita kemudian dipaksa untuk membuat lingkungan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan ya. Sehingga kemudian kita berputar di virtual, di dunia virtual. Maka kita mau nggak mau juga harus memanfaatkan itu ya. Nah kemarin ketika setelah kebetulan saya diminta untuk memberikan tausiah di halal itu, maka kemudian terus saya mencoba itu untuk membuat forum yang rutin gitu ya. Maka udah akhirnya saya dan teman-teman udah kalau kita buat pekanan gitu ya, sehingga kita yang isi kayak kita sendiri ya, kita berdirian mengisi dan saya berikan label ngobrol bareng kelompok aktif. Artinya setiap 2 minggu sekali kita berkumpul di Zoom, kemudian salah satu kali kita memberikan tausiah yang ringan saja, yang berkaitan dengan hidup kita, berkaitan dengan keseharian kita dan konteksnya untuk kelompok aktif. Nah, kita semua masing-masing punya keahlian masing-masing, punya mobil masing-masing, punya experience masing-masing. Jadi silakan juga memilih ke depan yang paling pas untuk mentazkiyah diri kita masing-masing. Nah, ada 3 kutipan ini yang kemudian saya share di depan yang ini menjadi ya perlu kita perhatikan ya, tiga kata-kata ini yang kemudian menjadi sebuah pegangan kita ini yang mudah-mudahan bisa membuat kita kemudian senantiasa menjaga jiwa kita. Ifadillah ihfadkan ini kan ketika Abdullah bin Abbas dia dinasihati oleh Rasulullah tentang ini, ketika saat beliau bersama Rasulullah kemudian Rasulullah mengingatnya dan Ifadillah ihfadkan panjang ini di sini. Tapi intinya dikata yang kayak ini, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu, ini perlu kita terus menerus pegang ini ya. Artinya ketika kita senantiasa menjaga yang Allah atur ya, yang Allah larang kita jauhi, yang Allah perintahkan kita lakukan, kita jalankan, maka insya Allah Allah juga akan menjaga diri kita. Ini mustahikul jaga. Ini juga Rasulullah pada para sahabat yang waktu itu bertanya Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, bertanyalah pada Nabi ini. Artinya kita kadang-kadang kita dalam memutuskan satu perkara ya, dalam memutuskan satu hal atau dalam memutuskan untuk bersikap tidak ya, kita kadang-kadang ragu ya. Maka kemudian yang paling dekat dengan kita adalah hati kita ya. Maka kemudian kita tanyakan lagi Pak, apakah apa yang akan tertentu baik tidak itu terhadap kita. Kita
istighfar qalbaya, minta fatah pada hatinya. Karena sebenarnya kalau perbuatan yang baik itu pasti akan membuat hati kita tenang. Perbuatan yang buruk pasti akan membuat hati kita akan gelisah. Itu pasti ya. Karena hati nurani itu akan tidak mungkin dia akan menipu ya. Orang yang mencuri pun pasti dalam isinya dia akan merasa salah. Orang yang dia itu sedang menggibah dan membicarakan aib orang lain kan juga akan dalam hati dia akan merasa ini salah ini. Tapi kadang-kadang itu tertutupi oleh nafsunya. Ini yang kemudian yang perlu kita lakukan tadi dengan cara kita harus menjaga kebersihan kita. Mungkin yang kita termasuk menyampaikan istilah masyarakat berkumpul. Ini juga penting kita lakukan. Bahwasanya sebelum kita menyuruh orang lain adalah maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita. Istilah masyarakat berkumpul. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian konteks bagaimana kemudian setelah kita mempunyai hati yang bersih itu sebenarnya akan mempengaruhi pola kita, mempengaruhi cara kita bermuamalah. Jadi kita akan melihat orang itu cara dia berinteraksi dengan orang lain, cara dia menguangkan orang lain itu juga dari jiwanya itu, dari jiwanya. Sekali lagi itu akan sangat berpengaruh, Kita yang insya Allah kalau misalkan sudah terbiasa dengan amal-amal soleh ini, terbiasa berpuasa, terbiasa berkata yang baik, terbiasa mengatakan yang sebenarnya ini, maka ketika kita berinteraksi dengan orang itu juga akan terpancar gitu. Itu yang ini akhlak gitu. Di akhlak itu kan seperti ketika kita mengisi teko ya. Teko itu kita isi teh, kita isi kopi, atau kita isi air temberan, ya tergantung kita. Maka yang keluar ketika kita menuangkan ke dalam gelas ya apa yang kita isikan. Maka demikian juga dengan jiwa kita ya. Kalau kita terbiasa dengan yang baik-baik, kita berikan itu kebaikan, kita berikan hal yang tentang kesabaran, tentang ketelitian, tentang kebaikan, tentang bagaimana kita menghargai orang lain, maka kita akan terpanggil dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita menjadi pribadi yang akan dia menghargai orang lain, akan ngomong ke uang dari kita. Tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah menggurui orang lain, tidak pernah memandang rendah orang lain sebagainya. Maka kemudian ini pentingnya ya, sebenarnya itu saja tilawah tasbih tak ada itu agar kita kemudian ketika kita bermuamalah kita berinteraksi dengan orang akan tidak membuat ya kegaduhan sendiri. Nah itu kalau kita terbiasa di dunia medsos ya, rumah saat ini biasa ya karyawan. Kita akan melihat bagaimana gaduhnya gitu, gaduhnya dunia maya gitu. Kita bisa bagaimana respon orang, kita bagaimana bisa membaca orang menuliskan komentar-komentar itu ya kita bisa menilai seperti apa yang ada dalam jiwa kita. Maka tindakan kunci dalam bermuamalah adalah moral, respect dan demokrasi. Nah ini juga mungkin menjadi bekal kita untuk berinteraksi dengan siapapun. Ya. Apalagi kemudian ketika kita berada dalam komunitas yang sangat-sangat rentan terjadi friksi, jadi gesekan, jadi pertengkaran gitu. Bahkan kemudian dalam rumah tangga juga ya. Ini tidak ada di kantor, karena di rumah saja. Di rumah kita membangun tidak pengen dalam berinteraksi dengan. Saya ingin mengenalkan sebuah kisah yang ini sangat praktis ya tapi. Jadi beberapa sekitar setahun 2 tahun yang lalu ya, suami istri tinggal satu rumah, tidak ada komunikasi. Yang suami dia sakit, artinya dia sakit, ya cukup serius lah. Tadi masih ngantar ya, sebetulnya ngantar dia. Jadi kalau pagi itu suami berangkat ke kantor, jadi makan sekarang sendiri berangkat. Di sini udah gitu, berangkat ke kantor ya sendiri. Anak-anaknya udah SMA, udah 2 SMA. Jadi gitu. Anak-anaknya ada dari ibunya. Ini sekarang ibunya dan anak itu satu blok dan bapaknya kemudian jangan dia gila ini ya kata anaknya. Anaknya nggak berani untuk berkomunikasi dengan mereka. Suatu saat sudah 3 hari
maka yang mungkin dikalahkan dengan diri. Bahkan hari keempat kelima mulai asal ada foto yang hebat ya, kemudian mereka memanggil polisi. Kemudian ketika anaknya sekolah, kemudian punya kerja, maka polisi memberanikan untuk masuk rumah dulu. Sehingga setelah dibicarakan itu sudah buka kamarnya bapak tadi, karena mereka tidak berani buka kamarnya, karena ketika buka kamar pasti akan dimarahi ya. Maka ditemukan dan kita sudah busuk. Nah kita kan tadi rumahnya juga apa namanya setelah kita ditelusuri tadi ya, ternyata itu pola komunikasi di keluarga itu tidak suami istri tidak akur, anak-anak tidak berani untuk bergerak dengan bapaknya, kemudian kejadian seperti itu. Bahkan ketika bapaknya meninggal pun semuanya tidak ada yang sekali sampai datangnya yang menangis dan kemudian kami dulu juga istrinya kan punya istri gitu, dan kami malam hari itu kan itu ke rumahnya kemudian itu mengawasi ke tetangganya supaya kemudian dilakukan langkah-langkah yang terkait itu untuk merawat sang bapak tadi. Nah ini contoh ya tadi ya, betapa komunikasi, respect dan moral ya itu kan sangat penting dipasang dalam berinteraksi dengan siapa ini, termasuk dalam kelompok kita ini. Lebih lagi kita, namun juga jangan sampai kita jadi itu terjadi kelompok kita. Artinya jangan sampai kemudian anak kita itu takut dari kita ya, takut berinteraksi dari kita karena mungkin kita ada kesan gaya, kita ada kesan lebih ini dari gitu ya. Ini tidak bisa kita termasuk anak kita tidak pernah begitu kan. Jadi mungkin kita punya label guru galak ya dia. Kan ada guru galak guru galak. Saya dulu di situ, saya dulu punya dosen itu sampai di tingkat guru tingkat namanya KPSDPN. Di enam dosen itu kilo istilahnya. Dosen kilo, jadi kalau ada mahasiswa yang kelihatan misalkan pak gurunya itu dia mainnya dia langsung dibuang, langsung dikasih mobil gitu. Itu namanya. Kita apa enam orang kemudian kita sudah KPSD saya sampai ini sangat mudah. Tapi ini sampai kemudian pola interaksi kita dengan lain, kemudian orang kemudian mempunyai image yang tadi ya, yang buruk kayak kita, image galak, image seperti ini tidak bisa di apa namanya tidak ngobrol gitu dan orang bertanya di dalam kita. Itu sangat berbeda kita. Jadi moral respect dan komunikasi ini sangat penting kita dan dalam pola komunikasi kita. Nah kemudian juga yang ketiga, yang berikutnya adalah tentang ukhuwah. Artinya bersihin jiwa kita, bersihin hati kita juga akan berpengaruh pada kita berukhuwah dengan saudara kita. Ini juga kita tahu kan dengan teman-teman yang paling tinggi itu selama saudara dan paling tinggi yang sama. Suruh ngapain posisi gitu kan? Nah seperti itu. Dan para saudara itu ketika mereka itu ketika para sahabat answer dia, ketika mereka itu memuliakan para sahabat Nabi itu mereka ini bisa nilai gunakan mereka itu mementingkan dia dengan para saudara itu mereka ini tidak tinggi dia. Kenyataan adalah selama saudara dia, bahwasanya saudara kita, anak kita, tetangga kita itu selamat dari selamat dirinya dari kegiatan kita, dari kita, dari tangan kita itu ya. Jadi sama itu, data yang apa nih, ada apa? Itu yang apa ini kan juga Rasulullah contohkan betapa kemudian orang yang punya kelapangan dari dia, yang biasa memberikan maaf pada orang karena bahkan tanpa dimintakan itu menjadi sebuah keunggulan dia. Kita ingat kisah ketika Rasulullah mengatakan akan datang seorang hamba, maka datang orang yang biasa-biasa saja dia memainkan teropah, laki-laki yang biasa. Kemudian hari berikutnya Rasulullah berkata akan datang seorang berbeda. Kemudian orang yang sama dia, orangnya biasa-biasa saja, korbannya juga biasa. Kemudian korbannya sudah selalu dia bukan yang merah dia, dia juga ini biasa. Sampai 3 kali dia kemudian seorang sahabat yang lain kemudian merasa penasaran dengan sahabat. Dia sebut skenario dia dan tentang orang tuanya, dia ini mengingat di sahabat yang kata Rasulullah akan datang korbannya berulang. Dan setelah mengingat 1 hari, 2 hari, 3 hari,
Tidak ada yang istimewa itu. Ketika malam ya dia tidur. Dia sholat wajib ya seperti biasa, tidak ada juga dengan dia. Dia tidur juga kebawahan. Sholat malam itu juga tidak angin yang amat ya. Kemudian tidur, sedikit kemudian dia terus. Karena itu tidak yang istimewa itu. Ini mungkin setelah 3 hari menginap itu tidak ada yang istimewa itu artinya dia mau pamitan ya, karena jatah atau hak orang bertamu itu kan 3 hari ya. Maka dia tidur. Ya saya berpisah dulu kesini sebenarnya penasaran ya, karena kemarin ketika Rasulullah bermajlis itu beliau mengatakan akan datang seorang di surga. Yang datang kan ini tahu, datang ke 3 kali. Maka kemudian saya penasaran dengan apa malamnya, ternyata setelah mengingat di situ kok ternyata tidak ada yang istimewa ya. Sudah mau biasa atau puasa juga tidak ya. Sholat malam belum datang dengan amat ya. Jadi apa yang kira-kira menjadi Rasulullah makanan itu ya. Maka ya seperti yang boleh lah apa yang kau lakukan dia. Nah kemudian setelah itu lah tapi menyerah ya sampai pulang dan belum pulang dan dipanggil lagi. Saya kata tuh mungkin yang Rasulullah maksudnya adalah ketika saya menjelang itu saya senantiasa melapangkan dada saya dan memaafkan semua kesalahan orang lain berbuat saya. Itu yang menjadi kelebihan dia. Jadi itu Rasulullah kemudian mengatakan itu sebagai seorang pendidik. Jadi meskipun kita umur yang rendah ya, selama kita berat sekali kalau kita lebih boleh mengambil persen kita. Kita memaafkan orang lain. Kalau cuma berkata kan ya tidak maafkan, tapi kita harus berkol itu biasa ya. Kita kan tidak benar-benar kemudian lepas dari kita ya. Nah konteks ini adalah bagaimana dia memaafkan, dia tidak secara kata ya, tapi hatinya benar-benar luas ya, benar-benar luas ya. Kita logo ya, logo dia. Mungkin luas ya, jadi bagaimana dia itu menjadikan hatinya itu lapang ya, tidak ada hal yang kemudian mengganggu dalam hatinya sampai dengan mulanya. Nah, kita kan juga punya doa yang sudah kita baca bahwa doa itu dengan zikir dan lain-lain. Jadi zikir ini sangat tipis ya. Bahkan yang sangat tipis dari kita yang dia itu mungkin samar gitu ya. Zikir itu jadi kita merasa tidak suka, tidak serak dengan orang lain berzikir. Orang lain mungkin mendapatkan promosi ya, lalu kita malah nggak enak itu dan itu. Nah maka kita berdoa kepada Allah bahwa berdoa fiku dengan diri dan lainnya. Berdoa agar Allah itu membebaskan hati kita dari diri itu. Nah nanti ada lagi sebuah ayat. Nanti kita mencari di Arab ya, tentang ciri ahli surga ini. Ciri ahli surga itu wanita apa mengangkat dari hatinya itu jin. Jadi ketika ahli surga itu masuk dalam surga kemudian dia berkata alhamdulillah dihadap seperti itu di ujung ayatnya di ayat itu ada apa kalau katakan Allah mengangkat karena tidak ada Allah mengangkat Allah memutuskan dia bagian dari para ahli surga. Kemudian surga itu kan tidak akan ada rasa diri semua termasuk ujian lagi. Maka kemudian agar kita ini bisa memaknai diri sebagai ahli surga ya kita perlu belajar untuk senantiasa mengikis rasa ujian dalam diri kita. Kali itu tadi ya kita berdoa kepada Allah bahwa kita kulubina hingga yang itu perlu terus kita doakan kepada Allah. Kemudian Allah berikan kita dari anugerah selama saudara. Tapi kemudian yang menanyakan di situ, jadi kita tuh mencintai saudara kita itu seperti dia. Masih tetap sama ya, artinya kita menyukai saudara kita seperti kita menyukai kita, seperti kita mencintai kita. Cuma biasanya masih baru bilang bisa kita mengutamakan sahabat kita di atas tempat yang kita. Nah, yang ini dah berakhir kelas yang terakhir ini sudah bertiga yang tadi. Intinya bagaimana kita membangun tadi ya
semangat takbir tadi kita lakukan dengan aktivitas tilawah takbir dan taklim tadi, kemudian dia akan kemudian yang jiwa kita yang bersih tidak akan memanjat dalam bagaimana kita bermuamalah maupun berukhuwah ya. Maka salah satu hal yang kemudian bisa menjadi salah kita, pelajaran kita adalah bagaimana kita memahami hak muslim, hak saudara kita yang harus kita pegang dari kita. Dan kedua disampaikan jauh-jauh hari ya, satu muslim ala muslim, jadi hak muslim terkait muslim yang juga ada 6. Kalau kita bisa aplikasikan ini ya, artinya kan kadang sesuatu yang simpel gitu, semua akan sangat kemudian membuat apa namanya kehidupan bersama umat Islam itu akan cair, akan rekat dan sebagainya. Kalau kita senantiasa melakukan hal ini lima ini, ya, itu wajar sekali. Ya, kita pertama mengucapkan selamat ini. Saya ingat dulu ketika Rasulullah itu kita ya selama banyak ini. Jadi maukah kamu akan aku berikan aktivitas yang kemudian saya akan saya cinta ini ya. Tetap mau kata Rasulullah aku selama banyak ini. Ucapkan selamat dari kamu. Nah, dulu kita ada masa yang sekali ketika saya mendapat tiga lokasi itu. Ketika ketemu dengan hadis ini ya, aku selama banyak ini ya. Itu waktu itu kan tahun berapa 91. Baiklah. Ya begitu masih artinya di SMA yang begitu masih itu. Nah kami dari rumah ke sekolah itu kan hampir 20 kilo, itu ya, 20 kilo. Nah saya berdua dengan teman saya, jadi waktu itu kan masih awal-awal kajian, masih awal-awal ngaji. Ketika ketemu dengan itu, kemudian semangat ya semangat. Sehingga kemudian ketika begitu ya itu kita kan melewati kan menjadi ubud ya, terah ya itu. Kita sering ya banyak sifat-sifat yang mungkin kita langgar ya, kita ganti ya. Nah kalau kita melihat kira-kira begitu, artinya selama itu pada ya ini cuma ini ya, kita kemarin dulu kami itu kontrol tadi ya, mau aplikasikan ayat kita seorang banyak, maka tumbuh kasih sayang di antara umat Islam. Ketemu, diundang, bikin nasihat, bersih, sampai kemudian meninggal dunia itu ada hal yang seperti dari masyarakat kita. Baik, itu beberapa hal yang kemudian perlu kita jawab setelah itu sekalian dari yang saya mampu. Silakan untuk menjaga jiwa kita kemudian itu memasuk dalam aktivitas kita, maka berarti kita perlu mendalamkan ya, mendalamkan dan senantiasa memahami tentang apa yang kita tilawah, pasti dan tak lagi terus selalu kita lakukan. Yang terputus dengan telah kelanjutan dan kita berhenti saja, lalu berhenti tidak aja, atau berhenti mengajar saja. Karena itu tidak adalah sesuatu yang terus berutara, yang tidak boleh terputus dari hidup kita. Kemudian kehidupan kita di masyarakat, di keluarga, di tempat kita bekerja sebetulnya menjadi suasana yang Islami yang mungkin juga sangat kental dengan nuansa ukhuwah dan saling. Nah ini yang beberapa hal yang ini cuma kita tertarik untuk kita masing-masing mereka kupas, mungkin bisa kita berikan inspirasi kita untuk beraktivitas kita sehari-hari. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan seperti yang saya sampaikan di awal tadi juga kita akan lempar bola ke dinding, sebenarnya bola itu adalah untuk akan mantul dengan keras pada saat lagi. Kemudian apa yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah untuk saya pribadi ya, dan juga semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.